Universitas Islam UGI, jurusan Psikologi. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi Mahmudi, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi beliau adalah bagian dari keluarga besar pondok pesantren Sukarela. Para sedikit yang tidak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada sebuah keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kamu seorang Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kamu seorang alim. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini di waktu maghrib ini kita bisa bertemu ya. Perkenalkan seperti yang sudah tadi disebutkan oleh pembawa acara, nama saya, nama Bapak Muhammad Lutfi Mahmudi. Saat ini Bapak ditugaskan, diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang etika memilih teman. Menyampaikan materi tentang etika memilih teman. Itu beda makna. Sami'a yasma'u itu mendengarkan dengan senintas. Ada suara juga, kemudian etika memilih teman. Ini materi ini perlu disampaikan di dalam taujihat karena kita di sini bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, orang-orang baru dan banyak sekali. Seperti kalian misalnya tingkat SLTA ini ada 100 orang gitu ya, ada 100 orang, belum lagi yang baru, belum lagi dengan kakak-kakak kalian yang sudah ada di sini, tambah banyak lagi gitu ya, tambah banyak lagi, bukan hanya dari satu kampung tapi dari berbagai kampung pelosok gitu ya, datang ke sini baru kenal. Maka penting, panitia memandang penting untuk tema memilih teman ini disampaikan gitu ya, disampaikan. Baik, materinya ini sebenarnya dari Pak Asep Iman ya, Pak Asep Iman yang menyampaikan materi di sebelah sana. Kebetulan beliau sedang tidak kurang sehat, diwakilkan oleh Pak Yusuf Bam. Baik, kita pahami dulu judulnya sedikit gitu ya. Etika ini materinya dari Pak Asep Iman ya. Bapak hanya menyampaikan saja. Etika itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk gitu ya. Tentang hak dan kewajiban, itu etika. Ilmu sesuatu tentang yang memberikan kita pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban, etika. Itu etika. Kalau memilih itu menentukan sesuatu yang sesuai dengan kesukaan kita. Itu biasa
biasanya gitu. Ya, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan diri kita. Itu memilih. Memilih itu tentunya menentukan satu dari beberapa, gitu kan? Menentukan satu atau sekian sebagiannya dari beberapa. Itu memilih. Biasanya sesuai dengan kesukaan kita. Itu memilih. Kalau teman itu orang yang sudah kita kenal, orang yang sudah kita kenal dan berinteraksi dengan kita dalam beberapa kegiatan, ya, dalam suatu kegiatan. Misalnya kegiatan belajar, maka kita punya teman belajar. Misalnya kegiatan bermain, maka kalian punya teman bermain. Kadang teman belajar dengan teman bermain berbeda, gitu ya. Belajarnya jeung si anu, mainnya jeung si anu. Gitu. Jadi teman itu orang yang sudah lama kita kenal, berinteraksi dengan baik dengan dia dalam suatu kegiatan. Jadi ada kenalan, gitu ya. Ada kenalan. Kita hanya kenal saja dia. Kamu kenal dia enggak? Ya, kenal dia gitu. Kita interaksinya enggak terlalu intens dengan orang itu. Itu kenalan. Gitu ya. Kenalan. Lalu setelah kenalan, mungkin ada dari kenalan itu yang interaksinya mulai intens dengan kita. Jadilah teman, gitu. Jadilah teman dia. Lalu dari sekian teman itu mungkin ada yang lebih dekat lagi, gitu ya. Lebih dekat lagi, kita percaya sama dia, curhat sama dia, gitu. Nah, jadilah orang bilang sahabat, gitu kan. Sahabat karib, sahabat dekat. Biasanya suka duka dirasakan bersama kan, gitu ya. Itu sahabat. Nah, itu kira-kira kita akan membahas tentang itu ya sedikit. Jadi nanti ada kenalan, gitu ya. Kalau kenalan biasanya itu tidak terlalu mempengaruhi, gitu ya. Kenalan itu tidak terlalu mempengaruhi. Kita kenal dengan si A, dengan si B, tapi sikapnya tidak terlalu mempengaruhi kita. Tapi kalau teman, apalagi sahabat, itu dia bisa mempengaruhi kita. Lumayan, jadi rada tarik ya. Tadi maka elahkan kode itu riat bapaknya riat. Teman itu dia mempengaruhi kita, gitu ya. Teman, kalau kenalan itu tidak biasanya, ya. Kenalan itu tidak mempengaruhi kita, tidak banyak berpengaruh kepada kita. Tapi kalau teman itu pengaruhnya besar, gitu ya. Teman itu pengaruhnya besar, apalagi sahabat. Makanya di sini ditekankan bagaimana caranya kita memilih teman. Jangan sampai salah karena dia mempengaruhi kita. Kalau temannya buruk, kita akan terbawa buruk, gitu. Gitu ya. Dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, ya, agamanya
itu bersesuaian dengan agama temannya, dengan agama sahabatnya, dengan agama orang yang dicintainya, gitu. Teman itu kan orang yang dicintai. Di antara kenalan kita menyukai si A, si B jadi teman kan gitu kan. Jadi teman itu ya orang yang dicintai. Ada yang lebih dicintai lagi ya sahabat. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya gitu ya, penghayatan agamanya, pemahaman agamanya akan bersesuaian dengan penghayatan agama temannya, orang yang dia cintai, gitu. Lalu lanjutan hadisnya, fal yanzur ahadukum man yukhalil, fal yanzur ahadukum man yukhalil, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka kamu hendaknya meneliti siapa yang akan kamu jadikan sebagai teman, gitu. Hendaknya kamu meneliti siapa yang akan kamu jadikan sebagai teman. Jadi hadis ini memerintahkan kepada kita untuk memilih teman dengan cermat, ya, memilih teman dengan cermat, dengan hati-hati, jangan gegabah, gitu, jangan gegabah. Kalau kenal ya nggak apa-apa. Kalau Pak, saya ada si itu orangnya, aduh suka melakukan hal-hal buruk, ya kenal nggak masalah, tapi jangan sampai kita jadikan dia sebagai teman, gitu ya. Jangan sampai jadikan teman. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa dalam buku ini terkait beberapa. Baik. Poin yang pertama. Tadi hadis Abu Hurairah, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya akan bersesuaian dengan agama temannya, orang yang dicintainya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka adalah kalian meneliti siapa yang akan kalian jadikan sebagai teman. Kita harus selektif memilih teman. Karena di pesantren ini kan hampir kayak di masyarakat ya, gitu. Kehidupan di pesantren itu hampir kayak di masyarakat. Nanti ketika kalian terjun di masyarakat ya kehidupannya kurang lebih begini. Ya, kadang adalah macam-macam karakter kan gitu ya, macam-macam karakter dari daerah mana punya pembawaannya masing-masing, punya pengalaman masa lalunya masing-masing yang berpengaruh, gitu. Nah maka kita harus memilih teman, ya, harus selektif. Ini mengamalkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu bagaimana kriterianya? Teman itu kriterianya ini diantaranya ya, diantaranya. Baik, yang pertama ya, jelas soleh ya, dia bertakwa, soleh. Karena yang masuk surga itu hanya orang-orang yang bertakwa kan. Surga itu bagaimana? Uiddat lil
tapi disediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak bertakwa, tidak akan masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga ya bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Dia soleh, bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu bagaimana? Takwa itu? Iya. Amal laksana. Iya. Melaksanakan perintah Allah karena Allah. Gitu ya? Melaksanakan perintah Allah karena Allah. Menjauhi larangannya karena Allah. Itu takwa. Ada seseorang yang melaksanakan perintah Allah tapi karena orang lain, takwa enggak. Ada orang yang tidak jadi mencuri tapi karena ada keamanan misalnya, takwa enggak dia. Karena tidak mencurinya, enggak jadi mencurinya dia itu gara-gara siapa? Gara-gara manusia. Bukan takwa itu. Jadi seorang takwa itu kalau dia meninggalkan larangannya karena Allah. Kalau dia melaksanakan perintah Allah karena Allah dan tahu bahwa itu perintah Allah dan tahu bahwa itu larangan Allah. Gitu. Paham ya? Pertama, jadi kriterianya adalah dia itu bertakwa. Kita bisa lihat dia melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Ini kira-kira bertakwa dia. Tapi kalau ada seseorang kenalan kita, dia sering melanggar perintah Allah misalkan, atau sering malah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka jauhi, jangan jadikan teman. Satu itu, kita lihat itu aja, ya, perbuatan dia. Meskipun kita tidak tahu apakah dia lillahi ta'ala atau tidak ya, tapi minimal kita tahu, oh dia suka melaksanakan perintah Allah, oh dia ternyata sering kali melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Oh iya, jauhi ya, jauhi. Jangan jadikan teman. Kalau kenalan silakan aja, tapi dijadikan teman, berinteraksi lama dengan kalian, jangan jauhi. Jadi itu ya, orang yang soleh, orang yang bertakwa, gitu. Di antara kesolihannya yang paling utama adalah sifat jujur, ya, jujur. Di antara kesolihannya, ketakwaannya yang paling utama adalah sifat jujur. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu punya integritas kayak gitu ya, punya integritas. Dia apa adanya. Biasanya orang yang jujur itu dia lebih ikhlas kan gitu ya. Biasanya dia lebih ikhlas dalam perilaku. Baik. Jujur, bisa dipercaya, amanah. Kemudian dia mau menasihati kita. Ya, dia mau menasihati kita. Tidak segan menasihati kita. Kita butuh teman yang seperti itu. Ya. Kita butuh teman seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang ada seseorang yang segan menasihati kita ketika kita salah. Padahal teman yang paling baik itu yang dia yang mau menasihati kita. Ketika kita salah, dia mau menasihati kita, tidak segan. Itu kalian diberi anugerah ya, teman yang luar biasa ya gitu. Kalau seseorang teman kalian mau menasihati kita, mau
menunjukkan jalan yang baik kepada kita. Ya, alhamdulillah, itu luar biasa. Anugerah yang besar ya, anugerah yang besar. Karena kadang-kadang temannya baik, tapi ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak berani untuk mengoreksi kita. Lalu kita terus saja ada dalam kesalahan. Nah, itu. Baik, kembali, teman yang dipilih oleh kita itu dia yang bertakwa, yang soleh, yang bertakwa. Dia melaksanakan perintah Allah karena Allah, menjauhi larangan Allah karena Allah. Pilih yang seperti itu. Dan di antara kesolihannya, sifat-sifat apa yang dia miliki, yang orang soleh itu miliki, misalnya yang paling penting diantaranya tadi sifat jujur, sifat bisa dipercaya, dia amanah, kemudian tak kalah pentingnya juga adalah dia mau menasihati kita. Baik, paham ya? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Baik. Bagaimana bergaul dengan teman, ya? Etika bergaul dengan teman. Pertama diantaranya ya, ini beberapa diantaranya saja. Yang pertama, kita hormati orang yang lebih tua, yang lebih dewasa dari diri kita. Di sini ada teteh-teteh, ada akang-akang, kayak caliwur gitu ya. Akang-akang, teteh-teteh, kita harus hormati beliau, ya, karena usianya lebih tua dari kita, ya. Kemudian mungkin juga kalian kan ada kelas 3 SMP, kelas 2, kelas 1 itu ya, kelas 7 itu di bawah kalian usianya. Bagaimana? Harus disayangi gitu kan? Ya. Bimbingan dari Rasul begitu. Kita hormati orang yang lebih tua, sayangi orang yang lebih muda dari diri kita. Ya. Laisa minna man lam yarham sagirona walam yuwakir kabirona. Gitu. Laisa minna, laisa minna lam yasin, laisa minna mim nun alif, laisa minna bukan bagian dari diri kami, bukan umat Rasul katanya. Oh, naudzubillah. Laisa minna, bukan bagian dari diri kami, kata Rasul. Ya, ini sabda Rasul. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk diri kami, bukan termasuk bagian dari diri kami. Jadi bukan termasuk umat Rasul. Ya. Bersama para sahabatnya. Bukan. Siapa yang bukan termasuk umat Rasul? Man lam yarham, man, mim nun, man, lam itu lam sama mim, lam, man, lam, yarham, ya roh, ha, mim, ya roh, ha, mim, man lam yarham sogirona, sogiro, sod, gin, ya, ro, nun, alif, man lam yarham sogirona, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, gitu ya. Kita tahu siapa dia, tetapi tidak pernah berperan, tidak pernah wa yuwakir kabirona, wa
Wau ya wau qaf ro qaf wa yuwaqir kabirona kaf ba ya ro nun alif. Tidak menghormati orang yang lebih tua dari golongan kami ya, umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shagirana wa yuwaqqir kabirana wa lam yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk bagian dari kami, bukan termasuk umat kami, orang yang tidak sayang sama anak kecil, sama orang yang lebih muda, tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Gitu. Satu itu ya, ini panduan umum dengan sesama ya, dengan sesama kita cintai sesama anak kecil, orang yang lebih kecil kita menyayangi dia. Orang yang lebih dewasa kita hormati dia, beliau. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dan anggota badan. Tadi pertama kita hormati orang yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Kemudian yang kedua, jaga lisan anggota badan dari menyakiti sesama muslim ya, menyakiti sesama muslim. Jaga lisan dan anggota badan. Yang harus dimiliki oleh kita di pesantren adalah sabda Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu dia dikatakan sebagai muslim yang sempurna, yang paripurna apabila muslim yang lainnya selamat dari lisannya, dari tangannya. Itu ya. Min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Jadi muslim yang lain itu tidak terzalimi oleh dia, berkata-kata buruk, memanggil teman dengan kata-kata buruk, dengan panggilan yang buruk. Nah, misalnya, hey, jengkis, ya, biasa itu anak kecilan suka gitu ya, silipoyok gitu, ya, silipoyok, tahan. Apalagi di sini di pesantren banyak orang, apabila sudah bergaul itu suka kepancing-pancing gitu ya, kadang-kadang untuk berkata-kata buruk kepada teman, tersakiti itu dia. Komo lebih kegelut mah ya, sampai berantem, pukul dan lain sebagainya, mas. Ini sangat mungkin sekali. Karena apa? Karena konflik itu sama orang yang dekat, gitu kan? Pasti gitu kan? Konflik itu paling mungkin terjadi sama orang yang dekat, setiap hari bertemu, bosan juga tahu gitu. Dekat itu konflik. Kan cenah gitu so. Nu pakai truk teh pasti senok jeung garpu kan gitu ya. Ya. Diadu terus pasti senok jeung garpu, mal sendok jeung mal sendok jeung batu moal. Gitu. Jadi orang yang paling dekat, kita dekat di sini,
Dan konflik itu sangat mungkin terjadi. Ya terus kakak-kakak di itu pernah tuh ke seseorang masih tahu, atau teteh-tetehnya di sini pernah kesal sama seseorang, pernah atau enggak pernah sama sekali selama di sini? Teteh pernah sekali mah, ya, sekali 2 kali mah pernah, tapi jangan sering-sering bersihkan hatinya. Jangan hatinya yang kotor kalau terlalu sering itu, ya. Sangat mungkin konflik ya. Jadi jaga lisan, jaga anggota badan dari menyakiti orang lain, sesama muslim. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jaga lisan kita, tangan kita, anggota badan kita dari menyakiti orang. Ini yang disebutkan lisan dan tangan, karena yang paling banyak itu ya, lisan tangan kan gitu ya. Lisan tangan itu yang paling banyak, yang paling aktif untuk menyakiti orang lain itu lisan tangan. Sebenarnya yang anggota badan yang lainnya juga sama. Ingat ya, tadi menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Apa dalilnya tadi? Laisa minna man lam yarham sabirona walam yuwakir kabirona. Menjaga diri kita, menjaga lisan dan anggota badan dari mendolimi sesama muslim. Pada dalilnya tadi, al muslimu man salimah muslimuna min lisani. Gitu. Terusan hadisnya, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Ya, di antara yang Allah larang itu menyakiti sesama muslim. Dengan matanya, lirikan matanya. Nah, itu menyakiti. Ketemu dengan teman. Itu menyakiti kan gitu ya? Gitu. Awas, yang disebutkan tadi 2, lisan dan tangan, karena itu yang paling aktif. Tapi juga awas, mata sama gitu ya, mata pandangan menghinakan orang gitu ya. Itu sama menyakiti. Coba kalau kita di gitu. kaki dari sini, anggota badan ini. Kemudian ini dari Pak Asep Iman itu sarannya ya, ketika bergaul itu kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, gitu ya. Memperlakukan orang lain sebagaimana biasanya kebanyakan orang ingin diperlakukan, gitu ya. Kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, memperlakukan orang lain muslim ya, teman kita ya. Nah, sekarang yang di pesantren, ada juga yang di sekolah nanti ya, memperlakukan orang lain dengan cara yang sebagaimana kita ingin diperlakukan, sebagaimana kebanyakan orang umumnya ingin diperlakukan. Apa dalilnya? Di sabda Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, nuliskan kemahannya, kita harus ke teteh-tetehnya, tulisnya teteh-teteh biasa nulis insya Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsihi. Ini ada yang sudah hafal nih, ya. Ada yang sudah hafal nih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai, gitu ya, apa yang dia sukai. Jadi secara umum yang orang inginkan itu perlakuan baik atau perlakuan buruk? Perlakuan baik, gitu ya. Secara umum nih, secara umum diri kita juga orang lain, manusia lain pasti ingin diperlakukan dengan baik, mendapatkan perlakuan baik, pasti itu. Kalau kita ingin perlakuan baik, maka ya perlakukanlah orang lain dengan baik, gitu ya, kira-kira gitu. Pak Nabi matuk itu biasa we. Siapa di sini orangnya yang begini? Aku mah suka kalau dicemooh orang itu. Ada enggak? Aku mah suka kalau dicemooh orang. Aku mah suka kalau dimarahi orang. Suka banget deh. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Dimarahi orang bagaimana? Senang, gembira? Nggak ada ya? Rasanya sedih. Meskipun setelah beberapa detik, 1 menit kemudian mengambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya kan gitu ya. Dimarahi orang pasti ada hikmahnya, tapi nggak ada, kayaknya nggak ada orang yang ketika dimarahi senangnya dimarahi, nggak ada. Ya, nggak ada. Dicemooh orang, aduh senangnya dicemooh, nggak ada. Nah, gitu. Nah, ya, dipukul, tiba-tiba dipukul oleh orang lain. Wah, bahagia hati saya. Nggak ada. Paling sudah 1 detik, 2 detik. Oh, ini diutus oleh Allah untuk menggugurkan dosa saya mungkin itu. Sebagai pelipur laranya begitu kan? Supaya bisa bersabar, gitu. Supaya bisa bersabar. Karena dalam hadis kan itu yang menyakiti muslim itu menggugurkan dosa, kafar, menggugurkan dosa. Jadi secara umum kita ingin mendapatkan perlakuan baik, orang lain pun pasti ingin mendapatkan perlakuan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik, ya, dengan baik. Itu barangkali yang Bapak sampaikan. Nanti kalian insya Allah lebih lanjut di pesantren akan belajar tentang adab-adab, ya, adab, etika, tata krama, termasuk diantaranya bagaimana bergaul, memilih teman dan bergaul dengan teman. Itu yang Bapak sampaikan. Ada sesi tanya sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi Mabubi yang telah menyampaikan materinya pada malam ini. Untuk selanjutnya kepada teman-teman santri baru, bila mana ada yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan dari putra 1 orang, dari putri 1 orang. Silahkan ke depan. Perkenalkan dulu diri. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Salsabila dari Asyifa 3, kamar 12. Bapak kan tadi, misalkan si teman kita melakukan kesalahan dan kita ingin menasihati orang tersebut, tetapi kita takut orang tersebut itu malah merasa tersinggung dan merasa sakit hati dengan nasihat kita. Nah, jadi cara menasihatinya itu seperti apa? Silakan dari Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar dari Kobong Bahagia, Asrama Bahagia, kelompok baru normal. Pak, bagaimana ketika kita mempunyai sahabat ataupun teman yang memiliki sifat kurang baik dan kita mencoba membuat dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus menyinggung dia? Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang kita simak jawaban dari Bapak. Ya, terima kasih. Ini kira-kira pertanyaannya agak mirip mungkin ya, mirip-mirip. Ada teman yang melakukan kesalahan, lalu kita ingin memberitahunya, gitu ya, ingin memberitahunya, tapi tanpa menyakiti dia, gitu ya, tanpa menyakiti dia. Baik, yang pertama dari kitanya harus ikhlas, gitu ya, ikhlas, sayang sama dia, gitu ya, benar-benar dalam hati itu ada kasih sayang. Karena kadang-kadang lihat orang itu yang melakukan kesalahan benci, munculnya itu benci, bukan kasih sayang. Sehingga ketika memberikan nasihat pun itu dari kebencian datangnya, gitu ya, datangnya. Jadi dari sisi kita, dari pribadi kita, pertama ikhlas, ini lillahi ta'ala, dan sayang. Kita sayang sama dia karena takut dia masuk neraka, gitu. Takut dia banyak dosanya masuk neraka, lalu kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu kan teman kamu, kenapa? Ya, itu dari sisi kita. Kemudian ada beberapa aturan komunikasi yang bisa digunakan oleh kita. Misalnya, yang pertama, kalau mau menunjukkan kesalahan itu ya to the point. Karena kalau mau menyampaikan berita buruk, lebih baik to the point daripada muter-muter gitu, ya, muter-muter. Karena kita takut dia sakit hati, ya, takut dia sakit hati lalu muter-muter gitu. Kita lihat nasihat Rasul selalu jelas. Karena kadang kalau kita muter, orang yang nerimanya nggak jelas. Ya tenang, maksudnya apa maksudnya, gitu ya? Apa maksudnya? Satu itu. Kemudian tidak hanya menunjukkan kesalahannya,
gitu ya. Tidak hanya menunjukkan kesalahan dia, tapi tunjukkan pula bahwa kita tahu tentang kebaikan dia, gitu ya. Kita juga tahu tentang kebaikan dia, bahwa dia itu begini dan begitu. Hanya saja ada hal yang perlu diperbaiki, gitu ya. Ada hal yang perlu diperbaiki. Jadi tunjukkan kebaikannya, kita paham bahwa dia itu punya kebaikan, gitu. Kemudian tunjukkan pula kesalahannya. Yang ditunjukkan kesalahannya itu bukan sifat, tiga ya, tidak menyebut sifat, tapi sebut kasusnya, kejadiannya. Yang disebutkan itu kejadiannya, jangan sifatnya, gitu ya. Jangan sifatnya, tapi peristiwanya, kejadiannya. Seseorang datang terlambat. Kamu jangan malas itu sifat. Biasanya ketika orang ditunjukkan sifat yang negatif, itu kurang nerima. Saya nggak malas, perasaan saya nggak malas, gitu. Jadi yang harus kamu katakan, kamu mungkin lain kali tidak datang terlambat, gitu. Tadi kamu datang terlambat, kemarin kamu datang terlambat lagi, gitu. Itu kan lebih enak daripada kamu malas, kemarin kamu malas, sekarang kamu malas lagi. Enak nggak? Nggak enak. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang tadi. Jadi kasusnya yang disebutkan, kasusnya, perilakunya disebutkan, gitu. Seseorang nggak menghafal, mengerjakan PR, matematika mengerjakan PR, bahasa Indonesia mengerjakan PR, bahasa Inggris terus mengerjakan PR. Kamu malas. Enak? Enggak ya. Tapi kalau ditunjukkan kesalahannya, kamu kemarin gak ngerjain matematika, bisa menyangkal gak dia? Enggak lah. Kalau menyangkal kan rada riut, abi mah ngerjain kumaha belum, gitu kan, gitu. Tapi kalau disebutkan sifatnya, orang bisa menyangkal. Kamu malas, asal udah. Gitu. Perasaan saya nggak malas. Saya bangun jam 4, langsung mandi. Justru kamu yang kesian itu, gitu. Ya, nggak langsung mandi dan sebagainya. Orang jadi, gitu. Jadi tadi apa? Sebutkan kasusnya, gitu ya. Sebutkan kasusnya, ceritakan kasusnya, peristiwanya yang disebutkan. Jadi bukan penilaian kita, ya, bukan penilaian kita. Oh, anak ini orangnya kusut misalnya, acak-acakan. Tapi sebutkan apa? Oh, anak ini misalkan kalau di sekolah kan harus dimasukkan ya, rapinya gitu kan. Oh, si itu mah bajunya dikeluarkan, tidak pakai sabuk, kopiahna dikitukeun, itu lebih enak. Kamu kok pakai peci itu kok gini, ya? Enggak, gitu. Kalau disebutkan kamu acak-acakan, kan tidak enak, gitu ya? Gak enak. Kamu bajunya dikeluarkan, kamu nggak pakai sabuk, lebih baik gitu, ya, gitu diantaranya. Diantara hal-hal yang bisa kita tempuh, gitu ya. Dari diri kita sekali lagi, dasarnya dalam hati ikhlas dan sayang, ya. Karena kadang-kadang kalau kita mendapatkan seseorang, melihat seseorang yang melanggar, yang ada bukan sayang tapi kesal dalam hati, sehingga nasihat kita
Jadi dasari dengan kebencian gitu. Jadi ikhlas lillahi ta'ala, lalu benar-benar sayang kepada dia gitu ya. Maka kata-katanya juga nanti kalau yang keluar akan kata-kata sayang kan gitu ya. Tidak iya, nadanya juga akan beda. Nadanya juga akan beda. Kalau dalam hatinya sayang, beda dengan kalau dalam hatinya benci, nadanya akan beda. Ya, nadanya akan beda. Tinggi nadanya juga akan beda, gitu. Kan tinggi nada itu pengaruh kan? Tinggi nada itu pengaruh sama orang. Seseorang ditanya, ditanya oleh keamanan, kamu dari mana? Dari luar kan? Jajan dari luar kan gitu. Seseorang ditanya, kamu dari mana? Dari luar kan? Kan beda, ya. Bahasanya, isinya sama, informasi bahwa saya dari sana. Tapi dengan intonasi yang berbeda, itu ditangkap secara berbeda. Kalau ada orang ditanya, dari mana kamu? Dari luar. Dari mana kamu? Dari luar. Isinya sama, informasinya sama, intonasinya berbeda, maknanya jadi berbeda. Gitu. Jadi kalau dasarnya kasih sayang, insya Allah kita, jadi kata-katanya juga, intonasi dan lain sebagainya itu sayang lah gitu ya. Keterimanya mungkin akan lebih baik, meskipun seringkali kalau dikoreksi itu ya nggak senang kan gitu ya, seringkali gitu. Tapi kita minimalisir itu dengan hal-hal yang seperti tadi. Jadi yang pertama dari kitanya, kita ikhlas, sayang, dasarnya sayang, benar-benar sayang dalam hati. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya to the point, langsung saja tunjukkan, ya, tidak usah berbelit-belit, karena kalau berbelit-belit kadang orang jadi nggak paham. Tujuan kita nggak paham apa maksudnya. Maksudnya ke mana nih? Karena kita biasanya gitu, kita saking takutnya menyakiti dia, kieu muter hula pada kadieu, wah kemana hula gitu, baru pop gitu. Kadang-kadang orang sudah terlalu konsentrasinya udah buyar gitu. Jadi to the point, langsung ke tujuan. Jangan hanya membicarakan yang buruk-buruknya saja, bicarakan juga kebaikan dia, bahwa kita tunjukkan bahwa kita tahu juga loh kebaikannya, bukan hanya melihat keburukan dia, kita juga tahu kebaikan, kita akui kebaikan. Kemudian jangan mengkritik sifat, ya, jangan bahasakan dengan sifat, tapi kritiklah kejadiannya, peristiwanya, kasusnya, jangan sifatnya. Ada orang ketemu dengan kita, baut, lalu kita, kamu sombong, itu sifat. Tapi kalau kita mengatakan, kok kamu tadi nggak senyum, padahal aku tadi senyum loh sama kamu, tapi kamu nggak balas senyum, itu kan lebih enak daripada kita mengatakan kamu sombong, gitu. Ya. Itu sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Coba nanti cari lagi tips-tips yang lain, karena hubungan sosial itu seni, tidak ada rumus yang pasti, gitu ya. Tidak ada rumus yang pasti. Ada seni, kita harus memahami dia bagaimana. Karena kadang tidak satu resep bisa diaplikasikan ke semua orang, gitu ya. Seni, cari tahu bagaimana dia, gitu ya. Orangnya gimana, pengennya gimana dia itu.
gitu. Karena seperti di sini ada orang yang sensitif dengan dimarahi karena dia jarang dimarahi sehingga sensitif. Ada orang yang dari rumahnya itu sering dimarahi, jadi ketika di sini dimarahi lempeng itu aya pengaruh anak-anak itu karena dia terlalu sering dimarahi di rumahnya. Nah, orang yang sering dimarahi di rumahnya mungkin dia akan sensitif dengan kasih sayang, dengan perhatian. Kita beri perhatian, dia akan sensitif gitu. Karena dia di rumahnya sering dimarahi. Kalau di sini dimarahi lagi, ya udah lempeng. Kasih perhatian. Triknya orang yang kurang perhatian ya berarti kasih perhatian gitu. Orang yang di rumahnya selalu diperhatikan, dimanja-manja dulu. Kalau diberi perhatian sudah biasa dia, gitu ya. Ya sudah biasa. Itu orang berbeda-beda, cari tahu sisi sensitifnya aja, gitu. Kemudian sekali lagi cari jawaban juga kepada yang lain ya, dan dari pengalaman kalian. Baik, barangkali itu gimana? Cukup ya, nggak apa-apa ya. Jawabannya sedikit, mudah-mudahan ya lumayan lah, agak memuaskan dikit. Mudah-mudahan nanti cari lagi jawaban di kesempatan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Apa yang benar yang Bapak sampaikan itu semata-mata dari Allah, yang salahnya semata-mata kebodohan Bapak ya. Assalamualaikum Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi Mabubi yang telah menyampaikan materinya pada malam ini. Mungkin untuk kegiatan malam ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Santri Putri terlebih dahulu. Itu jangan